saya adalah laki-laki anak dari keluarga saya yang tidak boleh pertama keluar malam. Yang kedua tidak boleh pacaran. Alasannya Pak Kasat ini panjang ini mungkin. Alasannya coba. Alasannya Arun Sungai Das Katingan, jadi saya menyampaikan kepada seluruh masyarakat agar jangan membuang sampah sembarangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Ketemu lagi di acara Ngobras, ngobrol asik bareng Polisi Polres Katingan. Di edisi kali ini, 18 Oktober 2021, saya selaku pemandu Bribka Mandau Sarjana Sosial telah menghadirkan salah satu PCU terganteng menurut saya, dan ini adalah pimpinan yang saya idolakan juga. Langsung kita sapa saja siapa beliau. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Kasat Polair. Waalaikumsalam, selamat pagi Pak Mandau. Saya refleksi sedikit untuk pribadi identitasnya Pak Kasat. Ibtu Bimasa Jebua, betul Pak? Betul. Selama bertemu di Ngobras, acara yang selama ini dinanti-nantikan. Dan kehadiran dari Pak Kasat Polair sendiri sebagai harapan terbaik saya selaku selama ini memandu acara ini, sangat saya tunggu sekali. Karena jujur seperti yang saya dalam opening tadi, bahwa Komandan adalah salah satu idola saya PC Polres Katingan. Terima kasih banyak sebelumnya. Apa kabar Pak? Sehat? Alhamdulillah sehat Pak Mandau. Bisa disapa dulu sahabat Ngobras kita Pak Kasat. Terima kasih, selamat pagi sahabat Ngobras. Sehat selalu, mantap, jangan lupa bahagia. Wow, kata-kata terbaik. Untuk identitas mungkin bisa diperkenalkan Pak Kasat. Ya, terima kasih Pak Mandau. Ya, sebelumnya terima kasih banyak atas kesempatan pagi hari ini. Ya, setelah saya diberikan kesempatan untuk kegiatan ngobrol bareng asik dengan Betul. Polres Katingan, itu merupakan suatu kebahagiaan tersendiri bagi saya Pak Mandau. Betul. Terima kasih banyak atas waktunya. Ya, sebelumnya saya perkenalkan diri, nama saya Ibtu Bimasa Jebua. Saya lahir di Loksmawe, Aceh. Besar di Medan, penempatan di Kalimantan Tengah. Bukan Pujasera. Bukan Pujasera. Karena dari Aceh. Dari Aceh. Lanjut Pak. Jadi saya sudah dari awal tuh sudah keliling-keliling nih Pak Mandau. Luar biasa. Yang kedua, orang tua sekarang tinggal di Medan. Saya 4 saudara, yaitu saya anak kedua dari 4 bersaudara. Baik. Yang selanjutnya, ya alhamdulillah saya baru menjalankan rumah tangga dalam tahun ini, dan istri saya saat ini lagi persiapan persalinan Pak Mandau. Ya, mohon doanya. Amin. Anak pertama saya ini yang setelah persiapan di Banjarmasin, dan Amin. Istri asli dari Banjarmasin Pak Mandau. Borneo. Borneo juga. Jadi, Bagian selatan. jadi filosofinya di mana kamu berpijak, di situ jodohmu datang. Luar biasa. Agak dirubah sedikit ya Pak Kasat ya. Karena kita memang Nusantara, artinya berpijak selalu pada Pancasila, dibingkai dengan Bhinneka Tunggal Ika. Walaupun berbeda-beda tetapi tetap Satu. ketemu jodoh. Baik, itu perkenalan dari Pak Kasat Polair. Dan sebenarnya Pak Kasat ini tidak asing lagi di Polres Katingan. Siap. Karena beberapa waktu tahun, kalau boleh kita reply sedikit ke belakang, pernah juga sebagai PJU menjabat sebagai Kapolsek di TWS Garing. Benar. Ya Pak Kasat ya. Benar. Nah, namun demikian karena waktu itu masih tanpa didampingi, di balik suksesnya seorang Pak Kasat Polair, waktu itu belum ada sosok ibu. Masih. Namun tetap selalu jadi yang terbaik. Makanya saya simpulkan tadi bahwa komandan adalah salah satu komandan idola saya. Sejak saya kenal dulu menjabat sebagai Kapolsek pun, loyalitas, dedikasi, disiplin, ketegasan sudah terlihat. Nah, mungkin ilmu-ilmu itu bisa ditularkan nanti kepada rekan-rekan di Polair khususnya dan umumnya untuk Polres Katingan Pak Kasat. Terima kasih banyak, pasti juga. Mungkin kalau sudah mendengar tadi, ya tentunya
cerita tadi bisa menggambarkan bahwa 4 bersaudara dan Pak Kasat ini kalau boleh kami tahu lulusan Akpol tahun berapa? Alhamdulillah saya diberikan amanah untuk menjadi lulusan Akpol Akademi Kepolisian tahun 2015 Pak Mandau. 2015. Yang dimana dulunya sebenarnya walaupun bapak saya itu anggota Polri juga. Ada basic di sana Pak? Ada ya? Pak. Tetapi saya punya prinsip tidak cita-cita jadi anggota Polri. Wow. Kenapa? Karena jujur aja ini sebenarnya didikan orang tua saya adalah didikan keras. Tetapi militer. bukan militer. Bukan militer. Bukan militer. Keras, tapi keras keras ya. Berarti di atasnya lagi. Iya. Baik, baik. Yang kedua, dari 4 saudara itu saya anak laki-laki yang pertama, karena kami 2 pasang, sehingga saya anak laki-laki termasuk dikatakan lingkungan sekitar saya ada anak laki-laki anak mami. Kenapa demikian, Pak? Kenapa demikian? Pasti pada tanya. Betul. Karena saya adalah laki-laki anak dari keluarga saya yang tidak boleh pertama keluar malam. Yang kedua tidak boleh pacaran. Alasannya Pak Kasat ini panjang ini mungkin. Alasannya coba. Alasannya tidak ada gunanya. Intinya tidak boleh. Harus sukses dulu. Intinya cari kerjamu dulu. Yang kedua, saya tuh dikenal di lingkungan saya dulu itu anak di bawah ketiak orang tua. Tapi saya potong nih Pak Kasat. Sudah terbayang dalam pemikiran saya di masa-masa itu dalam artian ini menjadi anak mami, begitu lulus taruna, dapat saya gambarkan, sudah tergambar dalam pemikiran saya. Ini mungkin para pemuja hati kaum hawa ini sudah banyak yang ngantri. Atau zaman sekolahnya jadi zaman sekolah itu terkontrol gitu ya Pak Kasat. Intinya zaman sekolah ya karena saya terlalu didisiplinkan sampai keluar malam dan bergabung dengan rekan-rekan saya di luar jam sekolah juga dibatasi. Jadi kebawalah saya pada saat saya malu di kelas 3 SMA. Jadi gimana ya alhamdulillah saya juga pada saat kelas 2 SMA dan kelas 3 saya jadi ketua OSIS juga di saat itu. Tapi kalau ada kegiatan sore hari saya tidak boleh Pak. Yang ekstranya. Ekstrakurikuler. Jadi saya tidak boleh itu. Jadi kalau ada kegiatannya sampai malam hari itu saya wakilkan sama wakil OSIS saya. Berarti pemimpin di bawah komando pemimpin teratas lagi. Nah, itu uniknya di keluarga saya. Iya. Nah, jadi pada saat itu saya banyak belajar di situ. Sehingga saya berprinsip setelah saya dapat lulus sekolah, saya tidak mau nganggur. Saya sudah cukup rasanya membebani orang tua saya. Artinya poin plusnya di situ ya Pak Kasat ya. Dari didikan orang tua yang keras tadi memang mendisiplinkan untuk sebuah kesuksesan. Dalam artian anak saya perlakukan seperti ini tujuannya untuk sebuah kesuksesan masa depannya. Siap. Tapi saat itu saya tidak belum mengerti, belum nggak. Saya berpikirnya kenapa sih orang tua saya itu kejam kali? Karena tidak mendapatkan seperti remaja-remaja yang seusia komandan. Pubernya tuh nggak dapat gitu nah. Ditahan aja. Kok kejam kali orang tua saya itu kan. Nah, tapi dengan situlah saya berprinsip lulus saya harus kerja apapun itu. Buktikan. Nah, pada saat saya lulus sekolah saat itu memang saya hanya berprinsip kuliah dulu saja. Tidak mau mendaftar polisi, tidak mau. Karena prinsip saya tidak mau menyusui orang tua lagi saat itu. Cukup pada saat saya sekolah SMA terakhir. Nah, pada saat saya tes perguruan tinggi negeri, 2 kali saya tes saya gagal terus. Mau belum keterima. MPTN kah atau SMPTN? Nggak terima. Nah, pada saat itu saya bingung kan ngapain di rumah nggak jelas. Saya buka-bukalah internet. Buka-buka internet pada saat itu saya dapat penerimaan Polri. Nah, pada saat saya buka itu adalah yang menerima cuman sumber sarjana, Pak. PP. SIPSS. Iya. Nah, SIPSS. Nah, rupanya saya lihat daftar persyaratannya sarjana. Nah, nunggu lagi saya kurang lebih hampir sebulanan lah. Karena sudah 2 kali mencoba untuk tes mengikuti universitas gitu. Iya. Jadi sudah kayak orang nggak jelas lah. Blank lah pokoknya. Saya malu kan. Nah, terus pada saat saya membuka lagi
adalah penerimaan akpol saya. Dan syaratnya, akpol saya tuh nggak tahu apa. Iya, iya. Akpol tuh saya nggak tahu, Pak. Taunya polisi. Taunya polisi, karena Betul. bapak saya kan lulusan dari Bintara, Pak. Taunya semua polisi ini sama kayak bapak saya gitu. Rupanya saya lihat rinciannya, rupanya 4 tahun di Semarang. Dan syarat pertama adalah SMA. Langsunglah saya daftarkan. Merasa memenuhi syarat itu. Syarat itu. Nah, saya coba-coba. Ini tanpa konfirmasi ke orang tua. Tanpa. Wow. Saya daftar dulu, setelah saya sudah daftar baru konfirmasi orang tua. Iya. Nah, pada saat itu ya Disalahin nggak Pak Kasat waktu itu? Bukan- Karena nggak konfir, langsung daftar aja. bukan disalahin, malah kita buat pesimis. Dalam artian udahlah lain kali aja, mungkin tahun ini nggak akan Didon lulus. kan? Didon. Karena orang tua saya pada saat pendaftaran awal kan dikumpulin sama Pak Kapolda, Pak. Mm-mm. Dan kebetulan orang tua saya kan di luar kota, cuman ada ibu. Mm-mm. Jadi ibu saya yang mewakilkan saya di Polda Sumut itu, yang mendaftar itu 1.700 lebih. Ya, semua orang tua di lapangan apel Polda Sumut itu, dan langsung Kapolda mengambil arahan kepada orang tua dengan prinsip seleksi, ya, Iya. akuntabilitas, transparan, amanah dan sebagainya. Betul. Langsung pulang ke rumah orang tua saya langsung down dengan nangis. Ya udahlah Bang, bahasanya belajar aja, ambil kesempatan ini, tahun Iya. depan kita maksimalkan. Tapi saya yakin karena saya tidak mau nganggur lagi di rumah, saya bantah omongan orang tua saya. Ada rasa optimis Ada, dari diri sendiri. apalagi pada saat itu ibu saya nangis. Menjelaskannya itu ibu saya nangis. Nah, situ saya langsung optimisnya tanpa saya rasakan luar biasa bangkitnya saya di situ. Jadi rasa tetesan air mata orang tua itu sebagai cambuk dalam saya. artian hal yang positif membangkitkan semangat dari komandan sendiri. Benar. Luar biasa. Nah, di situ. Selanjutnya komandan. Nah, setelah itu saya yakin, saya berjuang. Ya alhamdulillah dari 1.700 lebih itu saya termasuk perwakilan Sumut yang berangkat ke tes pusat sekitar 29 orang dan saya termasuk ranking 18 saat itu. Luar biasa. Nah, alhamdulillah dengan berjalannya waktu, dan itu pertama kali saya naik pesawat Iya, iya. dengan pakai baju putih, celana hitam. Itu pertama kali seumur hidup saya naik pesawat, Pak, ke Semarang. Karena saya nggak pernah dilepas, keluar rumah aja nggak pernah gitu. Mohon maaf ini komandan. Ada katroknya. Iya, memang benar. Mohon maaf. Benar. Pertama kali. Pertama kali Iya, iya. saya itu naik pesawat tuh Tapi canggung. dengan rasa bangga juga. Bangga ya itu. Iya. Jadi disitulah saya merasa kebanggaan tersebut. Tapi sempat gugup juga sih Iya, pesawat iya, pas iya. lagi pas Betul, Pak. landing apa sebagainya kan lupa down juga. Karena memang belum pernah ya, Pak pernah, Kasat. belum Baik. pernah kali baru itu. Disitulah saya Pengalaman perdana. pertama kali naik pesawat, pertama kali merantau, dan pertama kali lepas jauh dari keluarga. Tapi semangat membara. Tetap. Itu tadi modal awalnya. Baik. Nah, setelah saya berangkat dari kurang lebih se-Indonesia itu sekitar 600 orang lebih. Dan alhamdulillah lah, yang proses yang panjang, saya termasuk dari 400 yang diterima di angkatan 2015 itu. Dinyatakan terpilih, lulus. Seperti itu, Pak. Jadi lulus tahun 2015. Masuk? Masuk tahun 2011, lulus tahun 2015 jadi anggota Polri, dan banyak liku-liku ya di Taruna lah pokoknya selama 4 tahun ini itu, Pak. Ini saya pengen tahu gambaran reaksi dari orang tua yang sebelumnya pesimis ini Pak Kasat. Mungkin tangisan yang tadi coba mengedonkan dari Pak Kasat sendiri begitu tahu hasilnya berbanding terbalik. Berbanding terbalik, Pak. Akhirnya tangisan euforia, rasa syukur ya Pak Kasat. Pak, itu pasti, Pak. Yang jelas saya meyakinkan kepada orang tua saya adalah satu, Pak. Tidak ada yang tidak mungkin kalau kita yakin. Nah ini, jadi saya potong dulu Pak Kasat ya. Ini cerita yang menginspirasi sekali. Sengaja hari ini edisinya khusus Pak Kasat Polair itu, karena kita akan keluar dari zona biasanya ngobras. Kalau biasa kita bicara topoksi dari para PJU yang lain, tapi kali ini kita akan menggambarkan cerita yang menginspirasi, terutama diangkat dari Pak Kasat. Sebelum kita lanjut, silahkan diseruput dulu, komandan. Panjang. Ngobras. Baik, Pak Kasat Polair. Itu Bima saja Bu. Akrabnya demikian Pak Kasat ya. Lanjut ke pendidikan selama kurang lebih 4 tahun ya itu Pak Kasat ya. Kemudian setelah itu
lulus dari Akademi Kepolisian, langsung penugasan perdana, Pertama di Kalimantan Tengah, langsung ditempatkan di Kalteng. Kalteng. Wow. Lah suatu kesempatan yang luar biasa. Saya nggak pernah ke Kalimantan. Yang dulu katanya Kalimantan seperti ini. Setelah saya masuk tidak sesuai dengan apa kata-kata orang. Tapi saya flashback sedikit. Tapi udah nggak canggung lagi naik pesawat. Sudah. Karena pada masa sudah mulai biasa. udah terbiasa. Ini memang diciptakan sebagai sosok pemimpin gitu kan ya Pak Kasat ya. Baik. Jadi tergambar juga mendengar cerita Kalimantan Tengah, begitu penempatan di sini ya tidak sesuai dengan apa yang diceritakan ya Pak Kasat ya. Ada pengalaman lain Pak Kasat selama kedinasan? Kalau kedinasan ya selama saya berdinas jadi anggota Polri ya banyak ilmu-ilmu yang memang yang harus saya pelajari dengan dimana situasi Kamtibmas, situasi yang saat ini makin berkembang ya banyaklah Pak, terutama pada saat saya tahun 2015 itu menjabat di Danton Sabara, yang kedua saya pindah ke Polres Sukamara, terus saya pindah ke Polres Katingan, Betul. ini kembali kedua kali ke Katingan lagi. Jangan-jangan seperti Pak Kasat Reskrim, jangan keminum air Katingan. Nah, kemungkinan bisa juga. Karena Kasat Reskrim juga kan kembali lagi ke sini kan, Pak. 4 kali. 4 kali. Ini komandan 2 kali. 2 kali. Setelah pindah ke Kapuas, ke Pangkalambun, dan balik lagi ke sini. Secara kedinasan artinya sudah malang melintang di Kalimantan Tengah, ya Pak Kasat ya. Jadi kalau menyimak tadi cerita yang menginspirasi itu, ada satu momen yang pubernya diambil atau direnggut ini. Nah, saya penasaran ini Pak Kasat. Begitu lulus dari Akademi Kepolisian, mungkin masih terikat dengan masa dinas ya Pak? Tidak ada Pak, tidak. Oh langsung? Bisa, kalau memang habis hari ini kita dilantik. Oh karena dia kurang lebih 4 tahun. 4 tahun, bisa langsung. Betul. Nah, kemudian yang penasaran saya di situ, apakah ingin mengambil kembali masa-masa itu yang seharusnya bisa pacaran karena memang doktrin orang tua. Nanti dulu, kira-kira berapa banyak cewek yang sudah ngantri untuk mendapatkan ada nggak ini mau izin Ibu? Karena jujur salah satu PJU idola saya yang saya bilang tadi adalah Pak Kasat dari segi performan, tampang, cakep, luar biasa, menginspirasi bagi saya. Ya, Penasaran ini Pak Kasat, pengen denger ini. Ya terima kasih banyak sebelumnya Pak, tapi saya minta maaf dulu sama istri saya Pak. Nanti takutnya Agiti nggak bisa tidur di sana ke masa lalu. Ini hanya gambaran menginspirasi. Ya alhamdulillah kalau dikatakan masa puber semenjak saya jadi anggota Polri itu luar biasa banyaknya Pak. Dan kalau bahasa ditanya berapa mantan, ini mungkin kalau kita jelaskan. Jangan disebutin. Nah, kalau kita jelaskan nama angkanya terlalu banyak. Wow. Yang jelas lebih dari 1 Pak, itu aja Pak. Lebih dari 1. Yang kedua, saya mendapatkan pengalaman puber itu yang menurut saya sangat ya luar biasa lah Pak. Jadi ya mohon maaf, dari mana saya dulu belum punya apa-apa sehingga saya punya gaji. Learning pointnya ini. Nah, di situ saya belajar bahwa semua manusia itu butuh uang. Betul. Tetapi ada hal-hal yang tidak bisa kita utamakan uang segalanya. Nah, dari pengalaman hidup saya itu dari saya nggak punya apa-apa sampai alhamdulillah udah punya rumah sendiri. Gaji pertama untuk siapa Pak Kasat? Setelah pasti orang tua Pak. Wow. Saya itu sampai sekarang Pembuktian. Nah, karena itu niat saya dari dulu bahwa gaji pertama itu tidak boleh untuk siapa-siapa, khusus untuk orang tua saya. Nah, ini inspirasi sekali, luar biasa. Itu sudah ini. Jadi bahwa learning point yang saya dapatkan dari masalah pengalaman puber saya, janganlah kalian di sana menyia-nyiakan hasil kerja keringat tanpa ada suatu tujuan ke depannya. Ingat, penyesalan akan datang terakhir.
Nah, kalau duluan pemberitahuan Nah, pemberitahuan Pak. dan tidak ingin jadi pisang. Pisang. Pisang pisang itu hanya punya jantung tidak punya hati. Karena pengalaman saya itu pada saat puber itu mungkin karena saya puber saya terlambat Pak ya. Wow, ini Sangat cerita terlambat. sial. Jujur ini. Jadi Pak jujur ini. Jadi saya itu merasa datangnya terakhir setelah saya menjenjang keseriusan dalam berumah tangga. Padahal kalau saya dulunya mungkin berpikir saat ini ya posisi saat ini, mungkin saya tidak akan seperti ini saat ini. Jadi learning point-nya adalah jangan pernah menyia-nyiakan apa yang kamu cari dengan keringatmu sendiri. Betul. Demi bahasa kesenangan sesaat. Betul. Luar Itu biasa. aja Pak pesan saya. Artinya kalau Pak Kasat mau dengan kata bukan berarti kita lupa dengan segala sesuatunya ya. Begitu mudahnya kalau pengen ya dalam artian hal-hal yang negatif begitu ya komandan ya. Kalau kita mau pasti bisa. Iya. Cuman apakah yang kita mau itu ke positif apa yang ke negatif? Betul. Tapi kebanyakan namanya pubertas pasti Iya. arahnya ke negatif. Nah, jadi kita menghadirkan narasumber hari ini tepat pada porsinya. Satu, beliau ini memang sosok yang tampan, sosok yang tegas selaku pemimpin, bijaksana, lugas, tidak pernah neko-neko. Nah, ini sangat menginspirasi. Makanya saya bilang sekali lagi, saya pribadi pun mengidolakan salah satu PJU yaitu komandan. Terima kasih banyak. Karena bagian itu yang saya lihat komandan. Terlepas dari masa lajang, sudah pernah bergabung di Polres Katingan hingga sekarang berumah tangga. Jadi sekali lagi mohon maaf Ibu, tadi ada pertanyaan itu tidak unsur disengaja, tapi itulah bagian untuk bahwa beliau ini menunjukkan identitas jati diri beliau, tidak pernah lupa dengan awal mulanya. Jadi kesenangan itu kapanpun bisa kita dapatkan. Pasti bisa. Itu ya komandannya. Tapi learning point-nya apakah kita ambil kesempatan itu karena kita bisa mendapatkannya atau memang konsisten dengan hal-hal yang positif. Nah, itu. Jadi sekali lagi bintang tamu kita hari ini luar biasa, sangat menginspirasi untuk adik-adik yang tentunya masih duduk di bangku sekolah, terutama tingkat SMA yang punya keinginan dan cita-cita. Jangan pernah pesimis. Akademi Kepolisian siap menerima adik-adik sekalian. Tentunya dengan memenuhi syarat. Ya komandannya. Tidak ada yang tidak mungkin seperti yang beliau katakan. Kesempatan itu Anda bisa dapatkan kalau Anda berjuang dengan betul-betul dan sungguh-sungguh. Itu. Benar kan? Terlepas dari itu komandan, mungkin kesan dan pesan yang penasaran juga karena cerita komandan udah malang melintang di Kalimantan Tengah ini, Pangkalan Bun, Kapuas, Sukamara, Katingan. Artinya secara karakteristik masyarakat kita di wilayah kabupaten masing-masing pun berbeda. Berbeda. Benar. Nah, secara sudut pandang selama kepemimpinan komandan, apakah betah di Katingan atau pengen ke daerah-daerah yang lain? Gambaran dari karakteristik masyarakatnya komandan, bagaimana? Kalau dari pengalaman saya, Siap. karakteristik setelah saya pindah ke Sukamara, ke Katingan, Kapuas, Pangkalambun, terus balik ke Palangkaraya dan balik ke Katingan lagi. Siap. Sebenarnya Katingan ini ada termasuk karakter yang lumayan harus kita kendalikan. Tetapi disinilah seninya kita menjadi seorang pemimpin. Siap. Dimana karena semakin kita banyak tantangan ke depan, semakin bisa kita menghadapi segalanya. Itu Betul. prinsipnya. Luar biasa. Jadi kalau masalah betah pasti betah Pak. Bukti saya kembali lagi. Amin. Kan bukti betah kan Pak. Siap. Siap. Artinya selalu siap. Siap Diberi gimana? tugas dan tanggung jawab ya komandannya. Nah, mungkin kita singgung sedikit komandan. Karena saya tidak enak melihat bed yang tertera di sebelah kanan ini. Kalau dulu sebagai Kapolsek, sekarang sebagai Kasat Polair. Berbicara dari kejadian beberapa waktu yang lalu kita diterpa bencana banjir. Awal-awalnya komandan kembali ke sini kan menjabat sebagai Kasat Polair. Saya melihat sinergitas itu langsung terbangun. Kasat Polair beserta jajarannya, personilnya terjun. Hubungan cara kerja dengan satuan lain seperti Satlantas, Satsabara,
bahkan kepada unsur pimpinan kita, Pak Kapolres, Wakapolres, PJU yang lain sama-sama hadir di sana. Nah, yang menarik buat saya, ini basic dari komandan sendiri kan, saya pikir sebelumnya tidak di Polair, ya. betul. Betul. Tapi begitu dikasih tanggung jawab kepercayaan itu langsung membuktikan. Inilah yang saya bilang menginspirasi. Ini murni dari dedikasi, keinginan, ataupun memang tanggung jawab besar itu untuk membuktikan kepada masyarakat. Bagaimana komandan? Terima kasih. Memang benar kata Pak Mandal bahwa saya masuk sini pas gencar-gencarnya Katingan bencana alam yang luar Diterpa biasa. banjir. Yang luar biasa dan tahunnya paling besar, Pak ya. Betul. Ya, alhamdulillah semua itu karena si Jin yang Maha Kuasa pastinya, dan yang kedua karena kemauan. Karena kita, menurut saya, tidak ada yang tidak bisa. Siap. Dan kita yakin. Dan alhamdulillah juga saya masuk di sini, para PJU di sini luar biasa semuanya, Pak. Siap. Dan cepat tanggap. Jadi walaupun saya masih baru belajar, Siap. tapi karena saya juga punya tanggung jawab sebagai pimpinan, Siap. saya adalah memimpin sambil belajar. Di mana tetap menerima masukan, saran terkait dengan kondisi-kondisi yang mungkin saat itu saya tidak ketahui. Itu yang pertama. Yang kedua, alhamdulillah juga rekan-rekan personil saya luar biasa semuanya, Pak. Saya bangga dengan personil khususnya Siap. Satpol Air, Siap. di mana mau pagi, malam, siang, walaupun sudah tumbang semua sampai kami ya minum obat sebagian, tapi beliau tetap mendukung saya. Merinding saya Pak Kasat. Mendukung saya dengan situasi mereka walaupun capek, Pak. Betul. Jadi alhamdulillah disitulah saya bisa bangkit dan saya bisa melaksanakan tugas saya sebagai tanggung jawab sebagai Kasat Polair. Dan alhamdulillah semenjak bencana banjir kemarin, alhamdulillah tidak ada terjadi hal-hal yang menonjol. Betul. Dan masyarakat juga bisa mengamankan ataupun Dapat teratasi dengan teratasi kehadiran Polri. dengan baik. Dan sinergitas dengan masyarakat pun baik saat Baik, itu ya Pak. Pak Kasat. Sangat Betul. baik, sangat Saling baik. membahu tolong menolong, baik. Jadi koordinasi juga bagus, Pak. Jadi Betul. ya intinya semua itu kalau ada mau pasti bisa, dan kita tidak ada yang hebat, kita tidak ada yang sempurna, Betul. tapi komunikasi yang baik adalah ujung tombak kesuksesan. Luar biasa. Berbicara dengan personil, dengan komando Pak Kasat Ibtu Bimasa Jepua, artinya terbentuk ikatan yang solid, bisa saya katakan demikian. Meskipun mohon maaf bisa dikatakan sama-sama belajar di situ ya Pak Kasat ya. Kemudian terlepas dari itu, kalau saya mengarah ke sarana prasarana untuk kesatuan kita Satpol Air Polres Katingan bisa dikatakan kurang memadai. Benar. Tapi ditutup dengan loyalitas, kehadiran dari Pak Kasat beserta rekan-rekan dari Satpol Air juga. Ini yang membuktikan bahwa kita tidak pernah menyerah dengan satu keadaan. Mungkin kesimpulannya juga begitu. Benar, ya Pak Kasat ya. Karena tadi sudah dibilang dengan ada kemauan, tindakan yang nyata, melaksanakan dengan tulus ikhlas, ya apapun bentuk bencananya bisa teratasi. Semoga Pak Kasat beserta jajarannya diberikan kesehatan, Amin. kesuksesan kedepannya semakin baik untuk pemenuhan secara sarana prasarana. Karena bukan saya menginginkan, tapi kayaknya banjir di Katingan ini hampir setiap tahun terjadi. Benar. Artinya Pak Kasat dan jajaran pun akan selalu mengantisipasi itu gitu. Pasti. Dengan segala kekurangan prasarana yang ada. Dan luar biasanya memang pimpinan kita seperti Pak Kapolres, Wakapolres, PJU yang lainnya sangat peduli dengan itu. Bahwa kita ini akan selalu hadir, selalu siap untuk membantu masyarakat. Itu ya Pak Kasat ya. Mungkin terakhir nih Pak Kasat Polair, yang kira-kira bisa memberikan edukasi, pesan-pesan Kamtibmas terkait dengan tupoksi Satpol Air sendiri, bisa langsung disampaikan untuk masyarakat kita Kabupaten Katingan, khususnya sahabat Ngobras. Silakan.
Terima kasih banyak Pak Mandau telah memberikan saya kesempatan. Jadi saya akan beberapa menyampaikan pesan terkait dengan tupoksi saya agar masyarakat tetap lancar dan tidak ada terjadi hal-hal dalam melaksanakan aktivitas di kehidupan sehari-hari. Terutama di jalur das Katingan, aliran sungai. aliran sungai Das Katingan. Jadi saya menyampaikan kepada seluruh masyarakat agar jangan membuang sampah sembarangan. Kenapa? Itu yang saya sampaikan. Seringkali saya ketangkap asal patroli, Pak. Sungai itu bukan kayak sungai lagi. Tanpa saya lihat ada rasa bersalah buang sampah itu kayak Ini tempat akan sampah menjadi itu. salah satu penyebab faktornya kebanjiran ya Pak Iya, Kasat. itu pasti, Pak. Betul. Mohon diingat sahabat ngobras. Jangan itu sungai bukan tempat sampah, Pak, Betul. ya. Jadi tolong jangan dibuang sampah. Apabila ada terjadi suatu hal yang ada tupoksi dan satpol, tolong segera kabari kami, bisa melalui pelayanan Polres Katingan maupun Kapolsek setempat Yang terdekat. dan Atau bisa langsung kontak person ke Pak Kasat. bisa kontak person ke saya Betul. nanti. Betul. Mungkin itu aja pesan saya. Baik. Tentunya ini sangat baik learning pointnya untuk kita semua karena biar bagaimanapun Bumi Penyang Hinje Simpe ini kalau bukan kita yang menjaga, merawat, tentunya siapa lagi? Jikalau bencana katakan seperti banjir terjadi, efeknya buat siapa? Benar. Satu, masyarakat Katingan. Kedua, masyarakat umum. Umum. Betul. Artinya pesan-pesan Kaptipmas yang sudah disampaikan oleh Pak Kasat ini merupakan himbauan. Mohon kerjasamanya kepada sahabat ngobras, masyarakat Kabupaten Katingan tentunya. Mari kita bersama-sama untuk bekerja dan kita bekerja sama dengan hal yang baik untuk tujuan yang positif. Mungkin itu ya Pak Kasat ya, hal-hal terbaik yang bisa kita sampaikan hari ini. Dan sekali lagi saya juga mendoakan untuk Ibu, Terima kasih banyak, Pak. semoga dalam proses persalinannya diberikan kemudahan kelancaran, Amin, amin. disehatkan untuk nanti bayi dan ibunya. Amin. Kemudian kedepannya sukses juga untuk Pak Kasat dalam karir, dalam keluarga, dan tentunya kami berharap mungkin bisa lebih lama di Katingan. Amin. Saya juga secara pribadi mohon maaf Pak Kasat jika ada kata-kata yang kurang berkenan. Ini semata-mata untuk kesatuan organisasi kita Polres Katingan. Tentunya kita membawa arah acara ini untuk hal yang positif, memberikan edukasi, memberikan informasi kepada masyarakat kita. Akhir kata saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang. Salam sejahtera untuk kita semua. Ngobras Jaya. Ya.